muntahnya pagi apa malam, Bu? Di pagi hari. Pagi hari itu muntahnya sudah berapa hari ya, Bu ya? Baru 1 hari sih, Bu. Baru 1 hari ya, Bu ya. Nah, Ibu, baik, di sini saya akan menjelaskan kepada Ibu yaitu tentang, berarti ini sudah gejala dari hipermesis gravidarum ya, Bu ya. Yaitu dimana hipermesis gravidarum itu keadaan mual muntah pada ibu hamil yang berat yang sampai mengganggu keadaan ibu, bahkan dapat mengganggu aktivitas ibu sehari-hari. Nah, adapun terjadinya hipermesis gravidarum itu yaitu prima gravida, terus mola hidatisoda dan kehamilan ganda. Pada mola pada mola hidatidosa pada kehamilan ganda yaitu disebabkan adanya faktor hormon memegang peran di mana hormon chorionic gonadotropin dibentuk berlebihan. Nah, terus masuknya vilcoralis dalam sirkulasi maternal dan perubahan metabolik akibat hamil serta resistensi yang menurun pada pihak ibu terhadap perubahan tersebut. Terus ada yang dimaksud dengan alergi di sini sebagai salah satu respon dari jaringan ibu terhadap anak. Nah, terus ada faktor psikologis yaitu faktor fisiologis seperti depresi, gangguan psikiatri, rumah tangga yang retak, terus kehilangan pekerjaan, takut terhadap kehamilan dan persalinan, takut terhadap tanggung jawab sebagai ibu, tidak siap untuk menerima kehamilan, memegang peran yang cukup penting dalam menimbulkan hipermesis gravidarum. Nah, adapun patofisiologi terhadap hipermesis gravidarum itu yaitu dapat menyebabkan cadangan karbohidrat dan lemak habis terpakai untuk keperluan energi. Karena oksidasi lemak yang tidak sempurna, maka terjadilah ketosis dengan timbulnya asam aseton asetik, asam hidroksibutrik dan aseton dalam darah. Kekurangan cairan yang diminum dan kehilangan cairan akibat muntah akan menyebabkan dehidrasi ya, Bu ya. Sehingga cairan ekstravaskular dan plasma akan berkurang, natrium dan klorida darah turun, demikian juga dengan klorida urin. Selain itu, dehidrasi menyebabkan hemokonsentrasi sehingga aliran darah ke jaringan berkurang. Hal ini menyebabkan zat makanan dan oksigen ke jaringan berkurang dan tertimbulnya zat metabolik dan tostik. Kekurangan kalium sebagai akibat dari muntah dan bertambahnya ekresi lewat ginjal. Meningkatnya frekuensi muntah yang lebih banyak merusak hati sebagai memperberat keadaan penderita. Nah, di sini adapun tingkat hipermesis gravidarum itu sendiri ya, Bu ya. Di sini ada yaitu menurunkan berat ringannya gejala dapat dibagi dalam tingkatannya itu yang pertama ada tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3 ya, Bu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk tingkatan 1-nya ya, Bu ya. Ya di mana muntah terus-menerus yang mempengaruhi keadaan penderita. Ibu merasa lemah, nafsu makan tidak ada, terus berat badan menurun dan merasa nyeri pada epigastrium. Dan nadi meningkat sekitar 100 per menit, tekanan darah sistolik menurun, turgo kulit menurun, lidah mengering dan mata cekung ya, Bu ya. Nah, untuk hipermesis gravidarum tingkat keduanya yaitu penderita tampak lebih lemas, turgo kulit lebih menurun, lidah mengering dan nampak kotor ya, Bu. Nadi kecil dan cepat, suhu kadang-kadang naik dan mata sedikit ikterus. Berat badan menurun dan mata menjadi cekung ya, Bu. Tensi turun, hemokonsentrasi, oliguria dan konstipasi. Aseton dapat tercium dalam bau pernapasan karena mempunyai aroma yang khas dan dapat pula
ditemukan dalam air kencing ya Bu. Nah, di sini ada hipermesis gravidarum tingkat ketiga, yaitu di mana keadaan umum lebih buruk, muntah berhenti, kesadaran menurun dari somnolen sampai koma. Nadi kecil dan cepat, suhu meningkat dan tensi menurun ya Bu. Komplikasi fatal terjadi pada susunan saraf yang dikenal sebagai enkefalopati Wernicke dengan gejala nystagmus, diplopia dan perubahan mental ya Bu. Keadaan ini terjadi akibat defisiensi zat makanan termasuk vitamin B kompleks. Timbulnya ikterus menunjukkan adanya gangguan pada hati ya Bu. Nah, di sini perawatan untuk hipermesis gravidarum yaitu bahwa ibu yang menderita hipermesis gravidarum tingkat 2 atau tingkat 3 harus dirawat di rumah sakit ya Bu, sedangkan yang tingkat 1 tidak perlu untuk menginap di rumah sakit. Nah, Ibu, di sini adapun obat-obat yang kemungkinan diberikan pada penderita hipermesis gravidarum yaitu suplemen multivitamin, terus antihistamin, dopamin antagonis, serotonin antagonis, dan kortikosteroid. Di mana vitamin yang dianjurkan adalah vitamin B1 dan B6 ya Bu ya, seperti pyridoxine atau yang biasanya disebut vitamin B6. Nah, pemberian antihistamin yaitu bertujuan untuk menghambat secara langsung kerja histamin pada reseptor H1 dan secara tidak langsung untuk mempengaruhi sistem vestibular, menurunkan rangsangan di pusat muntah. Reseptor dopamin di lambung berperan dalam menghambat motilitas lambung. Pemberian serotonin antagonis cukup efektif dan menurunkan keluhan muntah ya Bu ya. Obat ini bekerja untuk menurun rangsangan pusat muntah di medula. Nah, adapun kebutuhan nutrisi ibu hamil dengan hipermesis gravidarum yaitu tergantung derajat muntahnya ya Bu ya, seperti berat ringannya, depresi nutrisi, dan penerimaan penderita terhadap rencana pemberian makanan. Nah, pada prinsip ini saluran cerna harus digunakan ya Bu. Apabila per oral mengalami hambatan digunakan IGT, apabila ibu hamil dapat makan peoral, modifikasi diet yang diberikan adalah makanan dalam porsi kecil namun sering ya Bu ya. Diet tinggi karbohidrat, terus rendah protein dan rendah lemak. Hindari suplementasi makanan besi untuk sementara. Nah, terus hindari makanan emotrogenik dan berbau sehingga menimbulkan rangsangan yang muntah. Kebutuhan kalori sehari-hari ditambah dengan 3000 kal per harinya ya Bu. Nah, di sini perawatan isolasi pada hipermesis gravidarum yaitu penderita disendirikan dalam kamar yang tenang, cerah, dan memiliki peredaran udara yang baik. Apabila dirawat di rumah sakit, sebaiknya hanya dokter dan perawat saja yang diperbolehkan untuk keluar masuk kamar tersebut ya Bu ya. Nah, cairan yang keluar dan masuk perlu dicatat. Pasien tidak diberikan makanan ataupun minuman selama 24 jam. Nah, di sini adapun tentang terapi psikologi bahwa ibu hamil perlu dan yakin kalau penyakitnya dapat disembuhkan. Hilangkan rasa takut oleh karena kehamilan persalinan karena ini merupakan proses fisiologis ya Bu. Kurangi pekerjaan serta menghilangkan masalah dan konflik lainnya yang melatar belakangi penyakit ini. Mual dan muntah adalah gejala yang normal ya Bu ya, terjadi pada kehamilan muda dan akan menghilangkan setelah usia kehamilan 4 bulan. Nah, baik Ibu, apakah Ibu sudah paham dan jelas dengan apa yang sudah saya jelaskan? Sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas. Baik Ibu, di sini saya akan menggali pemahaman Ibu tadi untuk
Gejala hipermesis gravidarum itu apa ya Bu ya? Untuk gejalanya yaitu mual muntah pada ibu hamil yang berat yang sampai mengganggu keadaan ibu, bahkan dapat mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Baik Ibu, untuk jawabannya bagus sekali ya Bu ya. Berarti Ibu sudah jelas dan paham tentang apa yang tadi sudah saya jelaskan. Nah baik Ibu, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Tidak ada. Tidak ada. Nah baik Ibu, apabila nanti Ibu mengalami